pneumatheos. Jadi itu adalah ilhamnya Elohim kan gitu. Itu kira-kira cara bagaimana kemudian bisa menjalani hidup sekarang. Bang Andi pertanyaannya begitu kan? Gitu. Jadi ada Bible gitu. Ada aturan sederhana kok. Kalau bisa sih nggak nikah gitu. Tapi kalau tidak tahan nafsu, nikahlah gitu. Itu aturan. Kata nikah di tempat lu gimana sih lu? Kenapa bos? Enggak ada kata nikah di tempat lu, enggak ada kawin. Oke, pakai kawin boleh. Jadi kalau tidak boleh kawin, nggak sebaiknya jangan kawin. Kalau harus nggak bisa tahan nafsu, kawinlah gitu. Caranya gimana? Intinya saat tadi tidak ada ritual khusus kecuali kamu harus dipersatukan di dalam kekudusan atas nama Tuhan gitu. Cara mempersatukannya siapa yang punya kewenangan? Oh, oke. Yang diberi kewenangan adalah kemudian yang menjadi institusinya gereja. Ya Yesus masih nggak pernah ngajarin kayak gitu loh ke gereja segala macam. Kalau kita masuk ke situ terlalu ini. Ya itu ribetnya di sana. Sorry buat saya toleran, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Silakan berpikir. Lanjut ke topik lain, makasih. Ya, Bang Andi kan yang paling pertama, yang penting kan mengerti tauhid itu yang paling pertama. Berikutnya itu kan semua kan aturan-aturan kan kemudian kan mengikuti. Berproses lah ya. Ya kan tahu kan Bang Andi kan. Oke, paham. Gitu diajari puasa, diajarin sholat kan berikutnya datang gitu. Sama ini kalau Oke, bro. Oke, kita maklum dan toleran. It's okay. Kita di sini nggak maksa kok. Yang penting Anda lebih baik daripada tadi itu karena itu Bang Andi. Masa ada kalau kita bilang Tuhan itu tidak terbatas tiba-tiba dia masuk ke dalam keterbatasan itu nggak make sense kan? Bablas maksud saya. Oke, di sini Anda naik kelas malam hari ini dibanding dengan korban-korban Banyuma yang 3 orang tadi. Lanjut Banyuma. Enggak, dulu sama Bang Jima udah pernah diskusi. Itu lebih ke kekayaan bahasa yang diterjemahkan orang dengan dengan menurut saya enggak ini gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak structured gitu ya. Sehingga menjadi menyamaratakan semua gitu. Sampai bisa bingung gitu. Tuhan yang ini. Halo Bang, izin Bang. Iya. Tadi enggak sempat pamit ya. Soalnya nge-lag Bang, lag sendiri tadi. Sempat kita bahas itu tadi, kemahakuasaan. Tapi saya nggak bisa dengar Bang, soalnya nge-lag ininya. Tapi sebentar ya Bang, saya izin bertanya kepada Bang Transmower. Mengaku Yesus bukan Tuhan, itu dapat dalil dari mana Bang? Ayo Transformer. Ayo. Bang Marlebre bisa tanya di sini. Orang di sini juga bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia manusia. Semua orang bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu jelas bukan Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia, kan tadi sudah dibahas. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu pencipta manusia. Yesus itu manusia, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, sama Bang. Tapi Alkitab itu ada Bang, dengan sejarahnya. Bukan Bible itu Yesus sendiri nggak tahu. Bible Anda itu Yesus sendiri nggak kenal. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap Bible. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda. Bible memang tidak diilhamkan sebagai kitab Bang. Ada. Lalu? Diilhamkan sebagai kitab. Bible itu, karena Yesus sendiri itu kan Injil. Orang yang melihat bersaksi itu, mereka mengabadikan dalam tulisan. Inilah kalian. Yesus Anda sebut Injil lagi. Aneh ya. Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Injil? Yesus itu pengabar Injil, bukan Injil. Selalu nak dalil di kitab saudara itu kan. Terus mau fitnah siapa Injil itu? Jika Yesus pengabar Injil itu kau mau fitnah siapa Bang?
Masa kamu Markus Allah lah 1 Injil? nomor 14, kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus itu bukan Injil, Yesus itu manusia. Kalau Yesus bukan Injil, pemahamanmu dengan konteks seperti itu bahasanya, terus kau mau fitnah siapa? Injil itu siapa? Masa kau fitnah Injil itu Allah? Kamu itu yang mengatakan itu. Injil itu adalah berita. Injil itu berita, kabar yang Yesus terima dari Tuhan dan Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Itu Injil. Makanya disebut Injil Allah, Injil Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Yesus itu Injil. Yesus ke dunia ini kan untuk apa, Bang? Memberitakan Ada saja kabar bukan gembira iya. kepada Bani Israel. Makanya disebut apa? Orang yang memberitakan. Ya makanya dia disebut rasul. Rasul itu apa? Utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, itulah yang disebut Injil. Iya, itu makanya. Bible beda, itu bukan Injil. Bible itu adalah surat yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang memberitakan tentang Yesus dan muridnya dan juga tentang Tuhannya Yesus. Itu. Nah, di sini kan Bang Juma bisa bernalar sendiri tanpa perlu saya injili. Udah mengerti? Iya, saya ngerti dong. Yesus itu pembawa Injil. Yesus itu pemberita Injil. Yesus yang mengajarkan Injil kepada muridnya Bani Israel. Paulus yang memberitakan surat-suratnya kepada Kristen, murid-murid Paulus. Beda. Yesus punya cakupan kurikulum pelajaran dan punya siswa. Paulus juga punya kurikulum pembelajaran dan juga punya siswa. Beda siswa, beda kurikulum. Anda pengikut Paulus tapi membawa-bawa Yesus. Itu tidak nyambung sebenarnya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus itu beda lagi. Itu materi lain. Memang Yesus itu untuk Bani Israel. Enggak boleh bangsa lain, Bang. Ya, itu dia makanya. Jadi kalau ada bangsa lain, semisal bangsa Indonesia ngaku-ngaku pengikut Yesus, dia itu serigala. Anda bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, Bang, semua nabi itu diutus ke Israel, Bang. Bukan diutus ke bangsa pagan. Itu maksudnya. Nah, berarti bukan ke Roma. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Roma itu pagan. Sebutkan. Kristen awalnya dari pagan, dari Roma. Anda menjawab sendiri. Itu lucu namanya. Kenapa nggak ada di Roma nabi? Nggak ada. Itu, siapa Bang. nabi di Roma? Nggak ada. Siapa? Yunani ada nabi? Nggak ada. Yunani ada nabi? Nggak ada. Arab ada nabi? Ada Nabi Muhammad. Ini berhalanya, Bang. Aku berhala pula. Oh, karena ilhamnya. Itu iman kami. Sekarang begini. Nabi Muhammad mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Siapa yang ilhamin Bapak Muhammad? Ya itu bukan urusan Anda. Yang pasti Nabi Muhammad mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Sekarang Yesus ada nggak mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Nanti muncul-muncul bilangnya kota habis. Nggak ada urusan siapa yang mengutus Nabi Muhammad. Yang pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kristen Bani apa? Bani apa Kristen ini? Bani apa Kristen, Bang? Kunarion. Bukan Bani Dedak, bukan. Bang Marley, mau dijemput lagi sama ambulan? Udah dijemput ya, Bang. Oh, masih ada. Bang Marley. Oh.
Halo. Yesus ngajar Injil untuk muridnya Bani Israel. Kristen tidak punya Injil. Injil itu hanya milik Yesus dan muridnya Bani Israel. Kristen punya Bible. Bible bukan Injil. Saking pinginnya kemudian menyesatkan manusia, Yesuslah yang disebut Injil kemudian. Kenapa enggak sekalian sebut dia Taurat atau Mazmur? Yesus adalah Mazmur. Nah, lebih keren itu. Karena kalian kan sering nyanyi di gereja. Bilang aja Yesus adalah Mazmur. Menghilang dia, Bang. Pastilah. Oke, next kita sapa Pak Respansite. Selamat malam, Pak. Silakan dibuka mic ya, Pak. Bang Kaisar kena tombak. Pak Respan. Halo, Pak. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya, Pak. Atau kita sapa dulu Pak Bang Lukas 02. Silakan Bang Lukas. Bagus banget. Oh. Ini guys. Bang Respan. Halo. Halo, halo. Sesat. Betul juga. Bani sesat. Atau kita siapa nih? Agan Ramses. Assalamualaikum kalau muslim. Waduh. Tunggu ya guys, aku lihat-lihat dulu ya. Kalau masih ada hoten lagi. Mana Oten? Takut ya? Assalamualaikum. Waduh. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan Bang, muslim ya Bang. Saya kasih waktu 1 menit, ada yang ingin disampaikan? Oh iya Bang, saya mau sampaikan, tolong kalau ada Kristen itu tanyakan Yesus kalau umur 5 tahun kemana aja Bang. Kalau sekolah memang itu Kristen, masa Tuhan sekolah Bang. Tuhan tidak Kristen terbatas. Tapi sekolah. dijawab oleh Kristen yang lain, abang nggak Oh, pernah gitu ya? dengar jawabannya adalah suka-suka Tuhan. Itu jawabannya. Baju mah nggak pernah dengar jawaban suka-suka Tuhan. Sering lah. Itu Nah, dia itu dia. juga tadi cakupannya jadi ayam katanya, jadi apapun bisa suka-suka Tuhan. Jadi Injil tadi Bang. Nah itu dia. Terserah Tuhan dong mau jadi apa, terserah Tuhan mau dia apa, mau ngapain kan gitu Pak Yudi. Jangan dihalangin Tuhan. Gitu. Ya, Itu ya Pak ya maksudnya jawabannya ya. kan masa Tuhan sekolah Bang, kan macam anak kecil lah itu Tuhannya. Yang penting udah terjawab. Nanti kalau ada hotel kita sampaikan pertanyaan sampean ya. Oh iya Bang, oke. Ya sudah ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bang urus keluarga. Itu sawah jangan sampai lupa kebon. Jut. Oke next kita sapa ada Bang Ray. Bang Ray, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silahkan dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma, Bang Handi. Iya, Bang Ray. Ya, Bang Juma, kebetulan saya juga orang Bugis. Saya dari NTT. Saya orang Bugis cuma berdomisili di NTT. Oh iya iya. Ya, saya sering lihat Bang Juma live begini ya. Bagus ya Bang Juma ya. Saya ikutin terus, jadi saya jadi tambah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Alhamdulillah. Iya, ya.
Terima kasih Bang Juma. Salam kenal Bang Juma. Salam Nah, kenal, Bang. kalau rumah di Makassar itu di Jalan Poros BTP Bang Juma. Oh iya. Iya, Ya, dekat. dekat itu ya Bang Juma ya. Iya, dekat. Ya kan ada perumahan BTP ya. Jadi kita itu yang di ruko-rukonya itu di Jalan Poros itu. Oh, siap. Dekat berarti. Ya, cuma kita lagi merantau di NTT Bang Juma. Ada rencana Di mau sana. diuangkan, Bang? Bang, ada rencana mau diuangkan? Di sana dikontrakan itu tempatnya di ruko-ruko itu. Oh iya. Nanti kalau ke Makassar ya bisa silaturahmi ke Bang Juma. Baik. Ya. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Makasih, Undangan Bang. ya teman-teman semua muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ray. Next ada Bang Adis. Oh, semena balu ini tapi yang meli. Bang Adis. Oh. Coba nih yang titik-titik. Oh, ada Lukas. Ya, ayo Bang Handi. Silakan sarapan. Nah. Ayo, Bro Lukas, gimana kabarku? Baik bang, baik. Ini noise nggak? Gimana kabarnya Bang Juma di sana? Gimana? Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Gimana kabarnya Bang Juma? Hmm. Sebentar, bingung saya nih. Saya ulang ya. Pertanyaan bagus loh ini. Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Baik. Kok tahu? Kan ini ada tadi dia. Nah, mulai lancar nih kalau begini nih. Mulai lancar. Jangan dikasih bingung, Bang. Tapi Lukas ini orangnya mau belajar, Pak. Ada mau ditanyain, Bro? Silakan. Ya, sebelum bertanya saya sedikit cerita dulu ya. Oke, silakan bercerita. Tadi dan kemarin saya bertanya naik ke koma orang Kristen tentang kenapa saya kalau ke gereja itu malah teringat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Bang Juma, katanya gitu. Kata mereka, kamu mesti dibaptis, kamu sudah kerasukan si jahat, anu panjang lebar ceritanya. Sekarang sekedar mau membandingkan apa jawaban Bang Juma, kenapa kalau saya beribadah terus kenapa ingat ayat-ayat itu. Saya jawab ya. Iya ya Bang, silakan Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal mengatakan begini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini menerangkan bahwa ketika ada manusia yang hatinya kemudian terketuk ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka kemudian itu adalah tanda-tanda orang yang punya iman di dalam dirinya. Meskipun saudara misalnya bukan seorang muslim, tapi kalau ini dikembangkan terus untuk membuka diri, hati Anda bergetar, jiwa Anda kemudian terarah kepada Al-Quranul Karim, sangat boleh jadi Anda bisa mendapatkan hidayah.
Karena kata Allah dalam Al-Quran itu tanda-tanda orang beriman. Orang beriman artinya orang yang percaya ada pencipta langit dan bumi yang kemudian disebut Allah. Namanya Allah. Artinya ketika Anda masuk ke rumah gereja, tempat Anda beribadah, lalu yang Anda ingat itu ada ayat suci Al-Quran, itu bertanda bahwa sudah ada cahaya di dalam hati. Kalau ada yang mengatakan iblis, ya nggak mungkin lah iblis itu ada. Mengatakan, oh itu ada pengaruh Anda dibaptis lagi. Enggak lah. Karena Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqallahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi kalau saudara mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian saudara hatinya kemudian tersentuh, itu tanda-tanda ada iman di dalam diri Anda. Kembangkan itu, Bung. Karena Al-Quran itu bukan mantra. Al-Quran itu firman dari langit. Bukan bahasa manusia. Tapi adalah bahasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Siap. Sebentar ya. Ada satu lagi nih. Surat Ali Imran ayat berapa ya? Yang isinya Isa sesungguhnya aku akan mematikan itu. Nanti saya lanjut sebentar-bentar. Ini pemberitaan buat abang-abang semuanya ya. Suara Bang Juma itu suka diputar loh di gereja. Ada yang mutar suara Bang Juma. Oh ya? Iya, bukan untuk edukasi, tapi sekedar menguatkan doktrin para pendeta bahwa nantinya perbandingan bahwa ayat-ayat itu salah atau gimana. Tapi saya bukan membahas itulah. Saya mau mempertanyakan tentang wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Sedangkan umat Muslim yakin bahwa Isa tidak dimatikan, tidak wafat ya. Itu di surat apa ya Bang ya? Yang mana ini ayatnya? Di Ali Imran ayat 55 kah? 56. Ada yang tahu? Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku. An-Nisa mungkin. Ali Imran dong. Ali Imran. Iya. Ali Imran 55 atau Maryam atau Maryam 33. An-Nisa ayat 157. Enggak, ini coba saya baca Ali Imran ayat 55 dulu. Saya baca Ali Imran 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu." Sebentar, Bang. Saya potong, Bang. Saya izin ya, saya sekalian menagih janji Bang Juma ya. Dulu kemarin-kemarin Bang Juma sudah berjanji kalau saya minta sesuatu pasti dikabulkan ya. Saya ingin Bang Juma membacakan tilawah ini, ayat ini ya. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق